Shalom, selamat pagi semuanya. Taulanguan yang diberkati Tuhan yang berada di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Stephen R. Palit, yang pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya hari ini bersama dengan keluarga besar Tasik, kami berencana akan pergi berkunjung ke atau berziarah ke makam mendiang almarhumah kakak kami, Pendeta Ellen Tasik, di Bethel Memorial Park. Oleh karena itu, saya mengambil kesempatan untuk langsung siaran langsung saja dari tempat ini di Tanjung Priuk. Tempatnya ini ada di sekolah Bethel Tanjung Priuk, ya. Di belakang saya ini gereja GBI, ya, GBI Shalom. Jadi saya ada di parkiran. Sini dulu. Ya, baik. Saya akan merenungkan langsung dari tempat parkiran ini. Hari ini kita akan membahas perihal tentang orang benar hidup oleh percayanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi yang menjadi tema perenungan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, perihal tentang orang benar akan hidup oleh percayanya. Yang menjadi landasan perenungan kita adalah di dalam kitab Habakuk 2 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus memahami terlebih dahulu perihal tentang kitab Habakuk tersebut, karena Habakuk adalah seorang nabi di dalam perjanjian lama yang juga dipakai Tuhan untuk bernubuat dan mengucapkan kata-kata ilahi yang dipercayakan kepadanya dari Tuhan. Termasuk di dalam pembacaan kita hari ini, di dalam saya mengambil satu ayat saja di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, secara ekspositori saya mengambil tema orang benar hidup oleh percayanya. Nah, tapi kita harus mengetahui dulu latar belakang dari penulisan yang ada di kitab Habakuk ini. Karena di setiap ayat tentunya ada umat di belakang ayat tersebut. Selalu saya menyampaikan itu, baik saya khotbah ataupun saya mengajar di STTRM sebagai dosen teologi. Saya sering mengatakan bahwa di belakang ayat pasti ada umatnya atau latar belakang secara budayanya juga. Nah, di dalam latar belakang kitab Habakuk ini, khususnya pembacaan kita, tentunya ini tidak terpisahkan dari pasal yang pertama, pasal 1. Nah, di sana bagaimana Habakuk berdoa dan sepertinya dia sedang mengeluh kepada Tuhan perihal tentang ketidaksetiaan orang Israel, sementara ada orang-orang setia berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia. Masih di pasal 1 juga menceritakan tentang penghukuman yang harus dijalani oleh orang Israel. Bukan hanya orang yang tidak setia yang harus menjalani penghukuman tersebut, tetapi orang yang setia pun di dalam Tuhan ikut masuk di dalam penghukuman tersebut. Artinya ada di dalam rencana itu. Dan kemudian Habakuk juga mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Oleh karena orang-orang yang setia ini mereka juga masuk di dalam pertanyaan itu tentang keadilan Tuhan. Oleh karena mereka harus juga mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup mereka. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada hal yang sangat menarik yang harus saya sampaikan, bahwa saat itu ketika Habakuk sedang mengeluhkan, dalam tanda petik dia mengeluh, dia berseru kepada Tuhan perihal tentang ketidaksetiaan, perihal tentang hukuman yang harus dijalani termasuk orang yang setia di dalamnya, dan juga tentang keadilan. Keadilan Tuhan dipertanyakan. Kenapa mereka juga harus masuk? Orang-orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan harus masuk ke dalam menjalani penghukuman tersebut.
Akan tetapi di pasal 2 kita mendapatkan satu ayat penghiburan yang sangat luar biasa, yang sangat wow, sangat wah, yang berkata adalah sebab orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi ada pemisahan aktif di mana orang yang membusukkan dada itu tidak lurus hatinya, artinya itu sama artinya dengan sombong. Tetapi orang yang benar, orang yang tidak sombong akan hidup oleh percayanya. Jadi walaupun sedang berada di dalam penghukuman yang harus dijalani oleh orang-orang yang tidak setia tersebut, dan juga sepertinya tidak mengalami keadilan tersebut oleh karena harus masuk di dalam penderitaan dan lain sebagainya, tetapi ada jaminan ayat yang dikatakan adalah bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menjadi menarik. Ternyata walaupun dalam skenarionya Allah kita masuk, ya, sepertinya kita menjalani hukuman tersebut, walaupun bukan untuk kita. Akan tetapi Tuhan juga punya rencana bagi setiap kita. Perkataan yang luar biasa adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, linier dengan keadaan sekarang ini, atau secara kontekstualisasi atau konteks kekinian, bahwa kita ada di dalam masa pandemik ini. Bukankah ini juga satu masalah yang sangat besar? Bukankah ini merupakan suatu situasi yang sangat mencekam? Akan tetapi saya mau ingatkan kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari sama-sama dengan saya katakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, kalau begitu, mari kita juga harus pelajari apa sebenarnya secara kontekstual yang dimaksudkan Habakuk untuk mendarat juga di dalam kehidupan kita saat ini. Yang dimaksudkan oleh Habakuk adalah bahwa orang benar tetaplah dalam kebenaran. Orang benar tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran yang dia yakini, kebenaran yang dia jalani adalah itulah yang membuat dia, perhatikan baik-baik ya, hidup. Oleh karena itu kitab Habakuk katakan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Yang setuju katakan amin. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang berada di grup Languan Cagampang ini, kita semua adalah orang benar yang sedang berada di dalam situasi pandemik ini, yang berada dalam situasi masalah. Ya, tetapi berpegang teguh saja kepada Tuhan Yesus Kristus, karena jaminannya adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu, kalau kita nonton iklan, kalau kita jalan kemana-mana, samping kiri samping kanan ada iklan-iklan yang wah. Ya, contoh misalnya situasi seperti pandemik saat ini. Anda kalau mau sehat, minumlah vitamin ini. Anda kalau mau umur panjang, apa istilahnya, pakailah ini dan segala macam. Ada iklan-iklan yang wah, ya, yang ditawarkan oleh dunia ini. Bahkan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan brand-brandnya. Itu sangat wah, satu kalimat, tetapi bisa mempengaruhi orang untuk membacanya dan pada akhirnya membelinya produk. Jadi kalimat itu harus wah. Ya, karena saya dulu pernah menjadi seorang manajer marketing. Jadi kalau kita ingin menjual satu brand, satu produk, kita juga harus bisa mencari tagline kalimat yang tepat agar orang membacanya langsung tertarik. Jadi bukan perkara hanya oke, baik. Jadi kalau pelanggan melihat suatu barang, kalau dia hanya oke, baik, ya, itu pasti belum tentu dia akan beli. Tapi ketika dia lihat brand tersebut, wow, pasti dia akan beli. Nah, demikian dengan kalimat yang ada di Habakuk ini. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Bukankah ini kalimat yang wah? Kalimat yang wow, yang mengindikasikan kita bahwa satu jaminan bahwa kita pasti hidup oleh karena percaya kita. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, di situasi pandemik saat ini yang harus kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sebagai orang benar, sebagai orang yang disertai Allah, sebagai orang yang selalu mendapatkan perkenanan Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus, dialah Immanuel, dialah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya dorong kita lewat perenungan ini di grup Languan Cagampang ini. Mari engkau yang
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, selalu hiduplah dalam kebenaran. Oleh karena itu setiap hari kita harus menguduskan hidup kita dengan kebenaran. Linier yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Berarti setiap hari kita harus dikuduskan dengan kebenaran, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau kita dikuduskan dengan kebenaran dan kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kebenaran itu, maka orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan yang kita harus lakukan berada dalam situasi saat ini adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah teruslah beriman teguh kepada Tuhan. Teruslah berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata beriman teguh ini berarti percaya penuh kepada Tuhan, tidak bergeser iman kita. Kata iman ini dalam bahasa Inggris dikatakan faith, tetapi itu juga berhubungan dengan belief, berhubungan dengan percaya. Nah, kata percaya ini sendiri di dalam bahasa Yunani, dalam kata iman itu memakai kata pistis atau pisteo, yang artinya kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita beriman teguh kepada Tuhan, itu sama saja kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada hal-hal yang lain, tapi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang benar. Oleh karena itu kita orang percaya akan hidup oleh percaya kita. Oleh karena itu saya dorong lagi Bapak Ibu, berulang kali saya bilang oleh karena itu, oleh karena itu. Artinya ini suatu dorongan aktif. Kalau dalam pembelajaran teologis itu dikatakan present aktif imperatif adalah kalimat perintah langsung yang terus menerus harus kita lakukan. Beriman teguh kepada Tuhan. Artinya orang yang beriman teguh kepada Tuhan adalah orang yang terus mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang beriman teguh kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak gampang putus asa. Orang yang beriman teguh kepada Tuhan tidak gampang hilang penguasaan dirinya. Orang yang beriman teguh kepada Tuhan adalah orang yang memiliki kelemah lembutan. Orang yang memiliki kesabaran, orang yang memiliki ketekunan, dan ketekunan itu membawa kita kepada hal-hal yang baik, mengikuti Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah agar supaya kita semua masuk ke dalam konteks ayat ini, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Setelah kita beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan adalah menjadi pelaku firman, seperti dikatakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Memang iman timbul oleh karena pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, akan kebenaran Kristus. Tetapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka kita juga bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita disuruh secara aktif, present aktif imperatif, kalimat perintah langsung yang terus menerus harus kita lakukan adalah seorang pelaku firman Tuhan. Katakan dengan saya sama-sama, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Atau ketik di kolom komentar, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita bilang kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita juga harus bisa berhadapan dengan dunia ini yang tentunya banyak akan membenci, memusuhi, bahkan mengata-ngatai kita. Karena begitulah kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menemukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu tetaplah menjadi pelaku firman. Karena contoh misalnya ya tentang, saya mau katakan begini, tentang Kepres yang baru dibatalkan oleh Presiden Jokowi, tentang Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 kalau tidak salah, tentang alkohol. Ya, puji Tuhan sudah dibatalkan. Ya, jangan dibilang bahwa orang Minahasa budayanya adalah minum cap tikus. Itu salah. Tidak ada budaya minum cap tikus, tidak ada budaya minum alkohol, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Bahkan Alkitab bilang jelas di kitab Yesaya, celakalah orang yang jago minum, celakalah orang yang mabuk-mabukan, bahkan celakalah orang yang juara dalam mencampur minuman keras. Itu di Alkitab, di kitab Yesaya mengatakan itu. Jadi sebenarnya menjadi pelaku firman, jangan terus kita terhisap secara aktif oleh metode dunia ini dengan menipu kita dalam tanda petik dengan kata-kata oleh karena itu kan kebutuhan dan lain sebagainya. Padahal itu sudah salah. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada orang Kristen budayanya minum-minum alkohol dan sampai mabuk-mabukan. Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan kebiasaan buruk itu. Dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan kebiasaan mabuk-mabukan, karena justru itu akan membuat rumah tangga
tanggamu hancur, keluargamu hancur, pekerjaanmu terbengkalai dan lain sebagainya. Oleh karena itu poin yang kedua adalah jadilah pelaku firman, karena orang benar melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang yang membusungkan dada, tidak lurus artinya apa? Tidak lurus hatinya. Apa artinya? Itu sombong, itu makan puji, itu suka ingin dipuji terus menerus dan tidak mau menghargai orang lain. Selalu ingin dihargai tapi tidak mau menghargai. Selalu ingin menasihati tapi tidak mau dinasihati. Oleh karena itu dari tempat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di Langon Cagampang Wonderful ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang militan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang radikal. Karena kalau kita melakukan semuanya itu, maka saya percaya firman Tuhan yang dikatakan di Habakuk yang menjadi landasan perenungan kita, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, benar-benar kita alami dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ketiga, yang terakhir dalam perenungan ini, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya, saya mengamini itu. Dan yang menjadi poin yang ketiga adalah ketika kita sudah beriman teguh kepada Tuhan, kemudian kita menjadi pelaku firman, maka kita menjadi orang yang berkapasitas, yang selalu menjadi alat berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara kontekstualisasi bahwa kita yang menjadi pelaku firman harus mau terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kita harus menjadi alat berkat Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan saya rindu menjadi alat berkat Tuhan. Ayo ketik di kolom komentar, katakan saya mau menjadi alat berkat Tuhan. Nah syarat untuk menjadi alat berkat Tuhan, tentunya yang pertama saya harus katakan beriman dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian jadi pelaku firman Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kita, di segala aras kehidupan kita. Maka konteks kita, kapasitas hidup kita menjadi alat berkat Tuhan itu tepat. Jadi pastikan hari ini bahwa Anda dan saya, kita semua ada dalam konteks sebagai pribadi yang berkapasitas untuk menjadi alat berkat Tuhan. Nah saya mendorong dengan aktif semua yang ada di grup LCW ini untuk teruslah menjadi alat berkat Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk menjadi alat berkat Tuhan. Karena justru orang benar hidup oleh karena percayanya. Jadi ketika kita hidup oleh percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga jangan asyik dengan diri kita sendiri, tetapi kita harus menjadi alat berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari katakan sekali lagi, saya mau menjadi alat berkat Tuhan. Kalau kita mau menjadi alat berkat Tuhan, maka anak cucu kita pun akan terimpartasi dengan luar biasa. Keluarga-keluarga kita. Sebab kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Dan orang percaya selalu menjadi alat berkat Tuhan. Meskipun kita difitnah, meskipun kita dibully, meskipun kita dihianati, meskipun kita disingkirkan, ingat baik-baik, jangan pernah berkurang kapasitasmu menjadi seorang pelaku firman dan menjadi alat berkat Tuhan. Jangan pernah bergeser imanmu hanya oleh karena dipojokkan, hanya oleh karena disingkirkan dan lain sebagainya. Karena apapun yang akan dilakukan oleh dunia ini dengan memakai orang-orang lain di dalam menyingkirkan kita, ingat baik-baik, orang benar akan hidup oleh percayanya. Bahwa kita tidak akan pernah mati dalam tanda petik, mati usaha kita, mati pelayanan kita, dan lain sebagainya, hanya oleh karena apa kata orang. Tetapi suatu kali saat, ketika kita mati secara tubuh jasad kita ini nanti, tapi roh kita akan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita akan bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Sama seperti kakak kami yang terkasih, mendiang pendeta almarhum Ellen Marbun Tasik. Ya, ini karangan-karangan bunganya. Ya, dan ini kita keluarga besar Tasik sedang berkumpul baik dari Languan dan dari Amerika untuk pergi berkunjung ke makam kakak kami terkasih pendeta Ellen Marbun Tasik di Kerawang di Bethel Memorial Park. Kak Ellen adalah istri dari pendeta Dr. Japarin Marbun, ketua sinode 2014-2018, ketua umum sinode GBI periode yang lalu. Saya bersyukur ya, dan kita akan sama-sama dengan orang tua kami, Om Yori Tasik dan Tante Feba, juga Om Berna Tasik dan Tante Eka
dan juga Om Sam, Samuel Francis, dan juga Tante Vin Oro, orang tua kami yang berada di Jakarta ini, bersama dengan saudara-saudara yang ada dari Langoan. Kami semua mau berangkat ke pemakaman. Kenapa saya hubungkan ini? Karena kakak kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena dia hidup karena percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak contoh yang saya ambil juga dari kakak kami ini, mendiang almarhum pendeta Ellen Marbun Tasik, dan juga orang tua kami pendeta Yori Tasik yang kami panggil Om Ondi. Sehingga saya juga sekarang berada di ladang Tuhan sebagai seorang gembala GBI Jemaat Rukun Keluarga. Dan kami semua, termasuk orang tua saya sebagai seorang pendeta yang tinggal di Langoan sekarang, semua kami sampai ke anak-anak cucu kami hidup oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan oleh karena harta benda, bukan oleh karena hal apapun, tapi kami hidup hanya oleh karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di penghujung khotbah ini, semua tahu Langoan, saya mengajak sekali lagi, Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari pastikan bahwa Anda terus beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pastikan Anda adalah pelaku-pelaku firman Tuhan secara aktif. Dan pastikan Anda juga adalah orang yang berkapasitas, yang dipilih Tuhan untuk menjadi alat berkat Tuhan. Dan pada akhirnya, kita semua nanti ketika mati masuk surga. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita hidup kekal di surganya yang kekal. Oleh karena itu saudaraku, di perenungan firman Tuhan kali ini, di hari ini, edisi hari Rabu ini, ya, saya mengajak kita semua untuk kita jangan pernah bosan-bosan untuk melakukan kebenaran, karena orang benar hidup oleh percayanya. Tetapi orang yang membusungkan dada adalah orang yang sombong, itu tidak lurus hatinya. Seperti landasan perenungan ini di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, bahwa orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ada kekontrasan di dalam kalimat ini. Artinya orang yang membusungkan dada adalah orang yang sombong, itu tidak pernah lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Meskipun berada di situasi yang sulit, meskipun saat ini dalam situasi pandemik virus corona, atau apapun yang engkau hadapi, masalah yang sangat besar sekalipun yang engkau hadapi, ingat baik-baik, engkau akan hidup oleh percayanya. Yang setuju katakan amin. Seperti yang dialami oleh Habakuk saat dia menulis kitab ini, yang dipercayakan kepadanya, diilhamkan Tuhan kepadanya, bahwa di sana banyak orang yang setia, ya, hidup di tengah orang-orang yang tidak setia, bahkan harus mengalami rencana penghukuman terhadap orang-orang yang tidak setia. Tetapi kita ada di orang-orang setia, ada di dalamnya, ya. Kemudian mengalami ketidakadilan menurut apa yang disampaikan firman Tuhan. Akan tetapi ada penghiburan ayat yang dikatakan di dalam Habakuk 2 ayat 4, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya, walaupun begitu masalah banyak, ujian, cobaan, dan lain sebagainya, engkau tidak usah takut, karena engkau akan tetap hidup oleh karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mendorong kita dengan aktif adalah, tetaplah menjadi pelaku firman, beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, dan selalu katakan dalam hidupmu, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Ayo mari ketik di kolom komentar lagi, katakan sekali Yesus, tetaplah Yesus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian perenungan kita pada kesempatan hari ini. Dan ini kami sudah siap-siap untuk berangkat ke Kerawang, pekuburan Bethel Memorial Park. Di sana almarhum kakak kami pendeta Ellen Deske Trivena Tasik akan dikuburkan, dan kita akan siarah. Baru dikuburkan hari Senin kemarin. Kita akan siarah ke sana, keluarga besar Tasik, baik yang dari Langoan, dari Amerika, dan kami di Jakarta. Ya, saya masuk ke dalam keluarga besar Tasik ini karena istri saya Meiti Imelda Wowiling, ya, omanya adalah Oma Maci Tasik, kakak beradik dengan opanya mendiang almarhum pendeta Ellen Tasik. Ya, Opa Lantasik itu kakak beradik dengan omanya istri saya, berarti itu oma saya juga, Oma Maci Tasik juga dengan ponakan-ponakan yang lain, cucu-cucu yang ada di
sini, kita akan berangkat bersama-sama sana. Tuhan Yesus memberkati sampai kita berjumpa kembali di perenungan-perenungan yang akan datang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya Pendeta Stephen Rudi Palit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh lagi live mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mengingatkan kami untuk kami tetap terus hidup benar di dalam Tuhan, karena orang benar hidup oleh karena percayanya. Dan kami harus tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami harus menjadi pelaku firman, dan kami menjadi orang yang berkapasitas untuk terus dipakai Tuhan menjadi alat berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati semua tolongan yang ada di grup LCW ini, dan adminnya juga. Dan setiap yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkebimbangan diberikan ketetapan, penghiburan, kelegaan daripada Tuhan. Yang berduka cita diberikan penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Dan selesai perenungan ini, hamba-Mu berserta dengan rombongan keluarga besar Tasik, kami akan menuju ke Karawang Bethel Memorial Park, tempat dikuburkan almarhumah kakak kami Pendeta Ellen Marbun Tasik. Tuhan sertai perjalanan kami pergi pulang, tibakan dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah terima berkat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, semua kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit. Kita ketemu lagi di renungan yang akan datang di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati, salam sehat. Haleluya.